Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan atau mengisahkan tentang seorang pelaut asal Indonesia, tepatnya dari Jawa Timur, bekerja sebagai OB di salah satu kapal pesiar, bertemu dengan seorang janda kaya raya. Sang pelaut dibayar 200 juta untuk menemaninya jalan-jalan, yang pada akhirnya mereka berdua menjadi pasangan hidupnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita simak video berikut ini. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You do your love again. Missing you, I'm missing. Rian, seorang office boy, OB, kapal pesiar asal Indonesia, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah seorang janda kaya asal Portugal, Dona Isabel, menawarinya uang sebesar 200 juta rupiah hanya untuk menemaninya jalan-jalan selama 1 bulan keliling Eropa. Awalnya Rian mengira ini hanya urusan pekerjaan biasa. Namun dalam perjalanan itu, keduanya terlibat dalam percakapan-percakapan yang dalam tentang kehilangan, keyakinan, dan tujuan hidup. Dari yang semula hanya soal uang, hubungan mereka berkembang jadi pertukaran jiwa dan budaya. Di tengah perjalanan, muncul konflik besar, sebuah masa lalu kelam dari Dona, dan kegamangan batin Rian sendiri tentang agama dan cinta. Namaku Rian. Orang-orang di kapal pesiar mewah ini memanggilku Boy, atau kadang cuma nyuruh, "Hey you," tapi aku nggak terlalu ambil pusing. Aku tahu posisi. Aku cuman OB di kapal yang kalau dihitung-hitung bisa beli 3 kampung di Banyuwangi. Tugasku yaitu itu aja. Bersihin lantai, buang sampah, kadang bantu nyuci piring kalau dapur lagi penuh. Udah hampir 2 tahun aku kerja di sini. Awalnya sih buat bayar utang bapak di kampung, tapi lama-lama malah betah. Kapalnya gede, pemandangannya bagus, dan kalau lagi beruntung, dapat sisa makanan yang masih layak dari restoran bintang 5 di atas. Hari itu, aku lagi nyapu di lorong kamar VIP lantai 5. Lorongnya panjang, karpetnya empuk, wangi parfum mahal. Biasanya aku buru-buru aja kalau lewat sini. Tapi hari itu, langkahku terhenti karena ada suara perempuan dari belakang. "Excuse me, you." "Yes, you." Aku menoleh. Seorang perempuan bule, usianya sekitar 45, rambut pirangnya disanggul rapi. Bajunya putih, bersih, dan kelihatan mahal. Tapi matanya tajam, kayak sedang menilai. "Yes, ma'am," jawabku, sedikit gugup. Dia tersenyum, tipis tapi bukan senyum ramah. Lebih ke penasaran. "Kamu bisa bahasa Inggris?" "Sedikit-sedikit," kataku jujur. Dia mengangguk. "Ikut saya sebentar." Aku sempat ragu. Tapi karena dia tamu VIP dan aku OB, ya sudah, ikut saja. Kami masuk ke kamarnya. Luas. Ada balkon yang langsung menghadap laut, ada piano kecil, dan ada lukisan-lukisan yang aku nggak ngerti maknanya. Namanya Dona Isabel. Katanya dia dari Portugal, janda dari pengusaha anggur yang katanya terkenal di Eropa. Dia ngomongnya cepat, campur antara Inggris dan Portugis. Aku banyak angguk-angguk aja. Sampai akhirnya dia duduk di sofa dan bilang pelan, "Aku akan turun dari kapal besok di Barcelona. Tapi aku tidak mau sendirian. Aku ingin kamu ikut denganku selama sebulan. Kita akan keliling darat. Aku akan bayar kamu." Aku ketawa kecil, pikir itu cuma candaan. "Serius," katanya. "Aku akan transfer uang 200 juta rupiah ke rekening kamu. Aku sudah minta data dari kapten. Aku sudah cek. Kamu orang baik." Aku diam. Kepala langsung panas. 200 juta buatku angka segitu kayak mimpi. Aku bisa beli sawah buat ibu. Bisa renovasi rumah. Bisa bantu adik kuliah. Tapi kenapa aku? Kenapa OB yang bau pel? Apa
Maaf, apa maksudnya menemani? Saya bukan gigolo, Maam. Dia tertawa, tapi tawanya pendek. Bukan begitu. Aku hanya ingin teman. Aku kehilangan suamiku 2 tahun lalu. Aku ingin berbagi cerita, melihat dunia, dan butuh seseorang yang tidak palsu. Kamu kelihatan jujur. Jujur, aku cuma kaget, badanku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Ini bukan jenis kejadian yang biasa menimpa OB kapal. Aku kasih waktu kamu mikir semalam, katanya sambil berdiri dan mengambil wine dari kulkas kecil. Tapi kalau kamu nolak, mungkin kamu akan nyesel. Hidup kadang datang sekali dengan kejutan besar. Aku keluar dari kamar itu kayak habis mimpi. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Di tempat tidur kecil di lorong bawah, aku pandangi langit-langit sambil mikir. Apa ini cobaan atau rejeki? Kalau aku terima, hidupku bisa berubah. Tapi, ini perempuan bule, janda kaya. Aku cuman OB. Aku teringat ibu di kampung. Waktu aku pamit, berangkat 2 tahun lalu, ibu cuma bilang, jangan jual harga diri, ya Le. Duit bisa dicari, tapi harga diri cuma 1. Tapi apa salahnya nemenin orang jalan-jalan? Bukan disuruh ngapa-ngapain, kan? Besok paginya, aku berdiri di depan kamar Dona Isabel. Jantungku deg-degan. Tanganku mengepal. Tok, tok, tok. Saat pintu terbuka, aku menatap matanya dan bilang, saya ikut. Mobil hitam itu menggelinding mulus di atas jalanan Barcelona yang dipenuhi sinar matahari pagi. Jendela mobil terbuka separuh, angin laut masuk membawa aroma garam, dan burung camar sesekali melintas di langit biru yang bersih. Aku duduk di kursi penumpang depan, mengenakan kaos polo bersih dan celana kain pemberian Dona Isabel. Katanya, seragam OB kapal terlalu menyedihkan untuk perjalanan seperti ini. Dona duduk di belakang sambil memandangi layar tablet yang entah menampilkan sopir pribadinya, pria muda Portugal yang pendiam bernama Miguel, hanya sesekali bicara jika ditanya. Aku masih belum percaya. Baru kemarin aku menyapu lorong dengan tangan penuh pel, dan hari ini aku duduk di dalam mobil mewah yang katanya akan membawaku keliling Eropa. Aku belum tahu rutenya. Dona bilang, ikuti saja. Kau akan belajar banyak dari perjalanan ini. Kami berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota Girona. Tempatnya antik, dinding batu bata, kursi kayu tua, dan aroma kopi segar yang hangat. Dona memesan kopi hitam dan roti sourdough dengan selai buah ara. Aku cuma minta teh celup. Coba rotinya, katanya, menyodorkan sepotong. Aku menggigit perlahan. Rasanya asam, tapi setelah disapu selai, enak juga. Kamu suka? Tanyanya, sambil mengaduk kopinya pelan. Lumayan. Tapi saya biasa makan nasi, Bu. Dia tertawa kecil. Panggil aku Dona saja. Jangan terlalu formal. Aku mengangguk, agak kaku. Dia mungkin sudah terbiasa diperlakukan seperti bangsawan. Tapi buatku, ya tetap aja aneh. Aku OB, dia janda pengusaha anggur. Kamu orang Jawa ya? Tanyanya tiba-tiba. Jawa Timur, Bu. Iya, maksud saya, Dona. Ah, pantas. Lembut bicaranya. Aku pernah ke Yogyakarta dulu, saat masih muda. Belajar batik seminggu. Aku suka cara orang Indonesia bicara. Tenang, tapi kuat. Aku tersenyum, tapi dalam hati bertanya-tanya. Perempuan ini sebenarnya mau apa? Apa kamu punya pacar? Tanyanya, enteng. Aku tersedak teh. Enggak. Kenapa? Wajahmu tidak buruk, bersih. Jujur. Aku menunduk. Mungkin karena sibuk kerja. Dona memandangi kopinya sebentar sebelum bicara lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Aku kehilangan. Suamiku dalam kecelakaan pesawat. Dia sedang terbang ke Argentina. Lalu hilang. Sampai sekarang jasadnya nggak ditemukan. Aku diam. Suara angin seperti berhenti sejenak. Maaf. Dia menggeleng. Itu 2 tahun lalu. Tapi rasanya baru kemarin. Sejak saat itu aku sering jalan, sendiri, ke kota-kota yang dulu kami rencanakan untuk kunjungi bersama.
tapi selalu terasa kosong. Aku menatap wajahnya. Di balik kulit yang dirawat dan senyum yang sopan, ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Aku butuh seseorang untuk menemani. Bukan bodyguard, bukan pemandu wisata. Cuma seseorang yang hidupnya belum rusak oleh dunia. Aku menelan ludah. Berat juga ya ternyata alasan di balik 200 juta itu. Perjalanan lanjut lagi. Sore itu kami tiba di Avignon, kota tua di Prancis Selatan. Jalanannya berbatu, sempit, tapi penuh pesona. Donna memutuskan menginap 1 malam di hotel butik yang penuh bunga lavender. Kamar kami terpisah. Aku bersyukur. Malamnya kami makan malam di restoran kecil. Donna mengajak ngobrol tentang Indonesia, tentang gunung, sawah, dan kenapa orang bisa tetap tersenyum meski miskin. Karena kami tidak pernah benar-benar merasa sendirian, kataku, sambil menatap lampu gantung di atas meja. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin itu yang aku cari, Rian. Rasa tidak sendirian. Di jalan pulang ke hotel kami diam. Tapi itu bukan diam yang canggung. Lebih ke saling mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan saja. Di kamar, aku menatap langit-langit seperti biasa. Tapi kali ini pikiranku tidak ke Banyuwangi. Aku memikirkan Donna. Bukan soal uangnya, tapi tentang kesepiannya, tentang luka yang dibawanya, dan tentang betapa dunia bisa sekejap jadi berbeda hanya karena sepiring roti dan secangkir cerita. 3 hari sudah aku menemani Donna Isabel. Kami sudah melewati kota tua Avignon, singgah di sebuah danau tenang di Annecy, dan kini perjalanan membawa kami ke sebuah desa kecil di pegunungan Swiss. Tempat ini seperti dilukis oleh Tuhan dalam suasana damai. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, atapnya bersalju tipis. Udara dingin menggigit hidung, tapi rasanya hangat ketika kami masuk ke penginapan kecil yang dindingnya dari kayu pinus. Disinilah, untuk pertama kalinya, aku melihat Donna berdoa. Bukan berdoa seperti orang Islam yang aku kenal, tapi ia duduk di depan jendela, memejamkan mata, memegang salib kecil, dan berbisik lirih dalam bahasa Portugis. Matanya terpejam, wajahnya tenang, tangannya gemetar. Aku tidak ingin mengganggu, jadi aku duduk di kursi kayu dekat perapian. Kupandangi api yang menari-nari, tiba-tiba ia bicara, tanpa membuka mata. "Kamu berdoa juga, Rian?" Aku menoleh pelan. "Iya, Donna, tapi biasanya malam, sebelum tidur." "Bagaimana rasanya berdoa dalam agama kamu?" tanyanya. Masih dengan mata tertutup, aku butuh waktu beberapa detik untuk menjawab. Kayak ngobrol sama Yang Maha Kuasa. Tapi diam-diam, kita tunduk, kita minta, tapi juga mengadu, mengaku. Ia membuka mata perlahan dan memandangku. Aku suka mendengar itu. Kami makan malam di ruang kecil penginapan. Sup krim hangat, roti keras yang harus direndam dulu, dan anggur merah. Donna memesan 2 gelas, tapi aku menolak 1. "Maaf, saya nggak minum, Donna." Dia tersenyum, angguk pelan. "Karena agamamu, ya?" "Iya, nggak boleh minum alkohol." Dia tak terlihat tersinggung. Justru matanya seperti berbinar. Aku kagum sama orang yang bisa menahan diri dari sesuatu yang begitu biasa di sekitarnya. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku merasa dihormati. Sesuatu yang jarang aku rasakan selama jadi OB kapal pesiar. Di sana, jadi muslim berarti harus sembunyi-sembunyi wudu. Harus diam-diam nyari kiblat. Harus tahan dikira orang aneh. Tapi, Donna ia menerima, bahkan mendengarkan. Malam itu, kami bicara banyak tentang puasa Ramadan yang menurut Donna gila tapi mengagumkan, tentang sholat 5 waktu yang katanya seperti latihan disiplin jiwa, dan tentang kenapa umat muslim pergi haji ke Mekah. Karena itu panggilan, jawabku. Kalau sudah rezekinya maka dia akan datang. Donna menatap keluar jendela, salju turun pelan. Ia menaruh gelas anggurnya. Apa Tuhan akan menerima orang sepertiku, Rian? Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tahu ia bukan sedang minta jawaban syariat.
ia sedang bicara dari lubuk hati yang paling dalam. Tentang masa lalunya, tentang dosa, luka, kehilangan, tentang merasa hampa meski dikelilingi kekayaan. Aku jawab pelan, saya percaya Tuhan Maha Tahu isi hati, mungkin lebih penting dari apa yang terlihat di luar. Donna menatapku lama, wajahnya lembut, tapi matanya seperti menyimpan ribuan malam tanpa tidur. Keesokan harinya, kami singgah di kebun anggur milik mendiang suaminya di Italia, Utara. Donna berjalan di antara barisan tanaman yang sudah meranggas. Angin musim dingin membuat rambut pirangnya terurai sedikit berantakan. Disinilah aku dulu tinggal. Bersama dia. Aku diam di belakangnya, memberi ruang. Dulu aku pikir, hidupku lengkap. Rumah besar, pesta, mobil, keju terbaik di meja makan. Tapi ternyata semuanya rapuh. Cuman satu kecelakaan, dan dunia runtuh. Ia berbalik menatapku. Sekarang aku cuman ingin merasa utuh lagi. Meskipun cuman sebentar. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi mungkin memang tak semua kesedihan butuh jawaban. Kadang, cukup didengar. Sore itu, sebelum kami pergi, Donna berdiri di tengah kebun dan berkata pelan, "Aku akan jual tempat ini." Aku terkejut. "Serius, Donna?" Ia mengangguk. "Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Aku ingin mulai lembaran baru. Mungkin di Indonesia." Jantungku berdetak aneh. "Indonesia? Kenapa?" Tapi aku tak bertanya lebih lanjut. Dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini mulai berubah. Bukan lagi sekadar tentang menemani jalan-jalan. Ada cerita yang tumbuh di antara doa dan anggur. Dan tanpa kusadari aku mulai merasa tidak ingin ini segera berakhir. Hari keempat perjalanan kami membawa suasana yang berbeda. Mobil melaju perlahan di jalanan Italia, meninggalkan kebun anggur milik mendiang suami Donna Isabel, yang kini tampak seperti potongan masa lalu yang siap dilepas. Donna lebih diam hari ini. Tak banyak canda atau tanya jawab seperti hari sebelumnya. Ia hanya menatap keluar jendela mobil, seolah hatinya tertinggal di antara barisan tanaman anggur yang meranggas. Aku pun ikut diam, tapi pikiranku justru makin ramai. Ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun di kapal, termasuk Donna. Tentang alasanku merantau jauh sampai bisa kerja jadi OB kapal pesiar. Tentang luka yang masih mengintip dari balik senyum. Dan hari itu, saat kami berhenti di sebuah rest area, duduk di bangku kayu sambil makan roti dan keju, aku akhirnya bicara. "Donna, boleh saya cerita sesuatu?" Ia menoleh padaku, matanya sedikit terkejut. Tapi ia mengangguk pelan. Aku menarik napas panjang, lalu mulai. "Aku anak nelayan, tinggal di kampung kecil dekat Banyuwangi. Ayahku orang baik, rajin ibadah, tapi keras kepala. Kami miskin. Tapi hidup kami tenang, sampai aku lulus SMA. Waktu itu, aku dapat beasiswa kuliah, tapi ayah nggak izinkan. Katanya aku lebih baik bantu cari uang, bukan buang waktu baca buku. Kami bertengkar besar. Aku menatap tangan sendiri. Genggaman roti terasa berat di tangan. Aku kabur. Aku pergi ke Surabaya, kerja serabutan. Sampai akhirnya bisa ikut pelatihan jadi kru kapal, tanpa pamit, tanpa kabar. Donna tak memotong, ia hanya mendengarkan. Aku malu, Donna. Bertahun-tahun nggak pulang, nggak kirim kabar. Bahkan saat ibuku meninggal karena stroke 2 tahun lalu, aku tahu dari tetangga lewat Facebook. Suara tangisku nyaris tak terdengar. Tapi aku tahu Donna bisa merasakannya. Ayahku belum mau bicara. Bahkan kalau aku kirim uang lewat tetangga, selalu ditolak. Dia bilang, aku sudah bukan anaknya lagi. Donna menghela napas panjang. Aku pikir kamu orang yang tenang dan bahagia. Aku tertawa kecil. Mungkin karena saya pandai menyembunyikan. Kami duduk lama dalam diam. Angin mengayun ranting pohon zaitun di pinggir rest area itu. Langit mulai gelap, menjelang sore Donna akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi mantap. "Rian, kamu tahu kenapa aku pilih kamu? Dari ratusan awak kapal itu, aku menggeleng. Karena saat aku lihat kamu bersihkan lantai lorong kapal, wajahmu seperti seseorang yang sedang menebus sesuatu.
bukan sekadar bekerja. Ada beban. Tapi kamu tetap senyum. Dan aku tahu, kamu bukan orang sembarangan. Aku menoleh padanya. Kamu bilang kamu lari dari Banyuwangi. Tapi bisa jadi justru sekarang, kamu sedang menuju pulang. Cuma lewat jalan memutar. Perkataannya menamparku halus, tapi juga menyembuhkan. Malamnya kami menginap di kota kecil Verona. Kota yang katanya jadi latar belakang kisah Romeo dan Juliet. Tapi bagiku, kota ini seperti jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sebelum tidur, aku duduk sendiri di balkon kamar penginapan. Kupandangi langit yang jernih, dan aku mulai membaca doa yang sudah lama tak kuucapkan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, kalau ini jalanmu untukku kembali, maka tunjukkan jalannya. Pagi esoknya saat sarapan, Donna berkata tiba-tiba, "Minggu depan kita ke Lisbon. Dari sana aku akan ikut kamu ke Indonesia." Aku menoleh cepat. "Ke Indonesia?" Ia tersenyum. "Aku ingin tahu tanahmu. Aku ingin mengenal keluargamu." Aku tercekat, antara haru dan takut. Bagaimana mungkin aku bawa janda Portugal kaya ke rumah nelayan tua yang bahkan belum bisa memaafkanku? Tapi jauh di dalam hatiku, sesuatu terasa menghangat. Mungkin inilah waktunya pulang. Mungkin perjalanan ini memang bukan sekadar tentang jalan-jalan, tapi tentang menjemput yang tertinggal. Dan aku tahu, badai akan datang. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap. Lisbon menyambut kami dengan hangat. Matahari bersinar terang di antara bangunan-bangunan tua berwarna pastel. Laut Atlantik terlihat biru keperakan dari jendela hotel tempat kami menginap, dan Donna Isabel terlihat jauh lebih ringan sejak keluar dari kebun anggurnya di Italia. Ia seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Tapi justru aku mulai gelisah. Besok pagi kami akan terbang ke Jakarta, lalu lanjut ke kampungku di Banyuwangi. Sebuah desa kecil yang bahkan tak semua orang Indonesia tahu. Sementara Donna, ia akan melihat semuanya. Rumahku yang beratap seng. Kamar masa kecilku yang catnya sudah mengelupas. Dan yang paling kutakutkan, wajah ayahku. Malam itu, aku duduk di balkon hotel, memandangi pelabuhan Lisboa yang tenang. Di tangan, kutimang-timang selembar surat yang belum pernah kubuka sejak dikirim tetanggaku sebulan lalu. Surat dari ayahku. Amplopnya sudah lecek, tapi aku belum pernah punya keberanian untuk membaca. Donna datang, membawa 2 cangkir teh herbal. "Kamu belum tidur?" katanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Belum bisa." Ia duduk di sampingku, lalu melihat surat yang kupegang. "Dari keluargamu?" Aku angguk pelan. "Kenapa belum dibuka?" Aku tidak langsung menjawab. Lalu, setelah diam beberapa saat, aku berkata, "Karena aku takut isinya bukan apa yang aku harapkan." Donna tidak memaksa. Tapi entah kenapa, malam itu, aku perlahan membuka amplopnya. Isinya 2 lembar kertas. Tulis tangan. Hurufnya masih khas ayahku, tegas, penuh tekanan. "Rian, jika kau terima surat ini, berarti kamu masih hidup. Alhamdulillah. Aku tidak akan bilang aku sudah memaafkanmu. Tidak semudah itu. Tapi aku juga tidak bisa bilang aku membencimu. Karena setiap malam, aku masih mendoakanmu. Meski aku kesal, marah. Tapi kamu tetap anakku. Ibumu pernah bilang, kamu punya hati yang baik, meski sering keras kepala seperti aku. Mungkin dia benar. Aku lihat di Facebook, kamu kerja di kapal besar. Kamu lihat dunia. Sementara aku masih di sini. Mancing ikan, bangun subuh, hidup di bawah langit yang sama. Jika kau mau pulang, pulanglah. Tapi jangan bawa malu. Bawa hatimu, bawa jujurmu, dan datanglah sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Aku tidak sadar kalau air mataku sudah mengalir. Donna mengusap punggungku pelan. "Dia masih menunggu," katanya lembut. Aku mengangguk. Aku kira dia sudah benar-benar menolak aku. "Kamu tahu, Rian," kata Donna, menatap ke arah laut. "Di dunia ini, tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada kehilangan anak. Percayalah, aku tahu rasanya." Aku menoleh. Aku pernah hamil bertahun-tahun lalu, tapi kandunganku tidak kuat. Aku kehilangan bayi itu. Aku menatapnya tak percaya.
Dan setelah itu, suamiku berubah. Rumah besar kami makin sunyi. Tidak ada suara tangis bayi. Tidak ada tawa. Hanya kesunyian. Mungkin itu awal dari semuanya. Tiba-tiba, aku merasa kami berdua bukan lagi dua orang dari dunia yang berbeda, tapi dua orang yang sama-sama mencari rumah, walau dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, kami naik pesawat menuju Jakarta. Donna tampil sederhana, kemeja linen putih, celana kain longgar, dan rambutnya diikat sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Ia tampak seperti ibu-ibu lokal turis biasa. Saat transit di bandara, kami sempat duduk di mushola kecil. Donna tidak masuk tapi menungguku di luar dengan tenang. Setelah sholat, aku duduk di sebelahnya. "Kamu nggak takut ke tempat asing?" Donna tersenyum. "Aku tidak takut selama kamu di sampingku." Aku menunduk. Perasaan aneh berputar di dada. Bukan cinta dalam arti biasa, tapi sebuah rasa hormat, rasa terhubung, rasa ingin melindungi. Setibanya di Banyuwangi, semuanya terasa seperti mimpi. Kami dijemput oleh tetanggaku, Pak Raji, dengan mobil pikap tua. Donna duduk di depan, aku di belakang bersama koper. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memandangi sawah yang dulu sering kulewati sambil naik sepeda ke sekolah. Sore itu, ketika kami tiba di depan rumah, langkahku terasa berat. Ayahku berdiri di depan pintu. Tua, lebih kurus dari yang kuingat, tapi matanya masih sama. Tajam, penuh harga diri. Aku turun pelan, lalu berjalan mendekat. Donna berdiri di belakangku, menunduk sopan. "Assalamualaikum, Yah." Ayah tidak langsung menjawab, tapi matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Waalaikumsalam," bisiknya lirih. "Rian." Lalu, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ayah memelukku. Erat, tangis kami pecah. Di tengah sawah, di bawah langit petang, aku kembali. Dan kali ini, bukan sebagai orang asing, tapi justru saat semuanya mulai tenang. Badai besar mulai menyusun dirinya diam-diam. Hari-hari pertama di kampung berjalan seperti mimpi yang aneh tapi hangat. Donna Isabel cepat berbaur. Meskipun bahasa Indonesianya terbatas, ia tak pernah berhenti tersenyum pada siapapun yang menyapa. Anak-anak memanggilnya Bu Donna dan kerap ikut duduk di teras sambil mendengarkan cerita-cerita kecilnya tentang negeri salju dan bangunan kuno. Ayah mulai terbuka, meskipun ia masih bicara dengan nada tegas. Tapi setidaknya kini ia sering mengajakku ngopi pagi sambil menonton ayam-ayam berlomba makan dedak. "Kamu berubah," katanya suatu pagi. "Ayah juga," jawabku sambil tersenyum. Tapi kedamaian itu ternyata hanya sementara. Hari itu, setelah asyhar, aku mendengar suara ramai dari luar rumah. Bisik-bisik, tawa mengejek, dan 1-2 kalimat yang menyakitkan hati. "Janda bule ya? Gila Rian sekarang OB internasional. Katanya dapat 200 juta cuma buat nemenin." "Nemenin apa tuh?" "Tampang kampung, tapi bawa istri bule. Keren juga kamu, Rian." Awalnya kupikir itu cuma canda tetangga. Tapi semakin sore, semakin banyak yang berkumpul. Beberapa orang dari RT sebelah bahkan datang, ingin kenal. Tapi, sorot mata mereka bukan rasa ingin tahu, melainkan curiga. Donna tetap tersenyum, tapi aku tahu dia mulai merasa tak nyaman. Malamnya, di ruang tamu yang hangat, ayah memanggilku. "Rian, kamu tahu kan, kampung ini bukan kapal pesiar. Di sini, orang bicara lebih kencang dari angin." Aku menunduk. "Saya tahu ya. Kalau kamu serius bawa perempuan asing ke sini, kamu harus jelaskan. Dia siapa? Apa urusannya sama kamu? Kenapa orang-orang bilang kamu dibayar 200 juta buat jadi..." Semacam simpanan, dadaku menegang. "Ayah, nggak seperti itu. Dia orang baik. Dia janda, kaya, tapi dia kesepian. Kami cuma berteman." "Teman?" Ayah mengangkat alis. "Dia yang ngajak saya pulang. Dia ingin tahu Indonesia. Dan saya ingin dia lihat kalau hidup nggak selalu soal uang, soal salju, soal pesta. Kadang
Damai itu justru di tempat seperti ini. Ayah menatapku lama, lalu berdiri. Besok, bawa dia ke musala. Biar orang lihat siapa dia. Biar dia juga tahu hidup kita seperti apa. Aku mengangguk pelan. Keesokan harinya, aku dan Donna pergi ke musala kecil dekat rumah. Kami duduk di serambi, belakang, di tempat para perempuan biasa berkumpul setelah pengajian. Ibu-ibu kampung mengerumuni Donna dengan rasa ingin tahu yang canggung. Mereka bertanya, "Apakah kamu muslimah?" Dan Donna dengan jujur menjawab belum. Tapi katanya, dia tertarik. Bukan karena aku, tapi karena sejak melihat cara hidup orang-orang di Indonesia, ada ketenangan yang ia cari. Dulu aku pikir agama itu aturan, katanya dalam bahasa Inggris pelan yang kuartikan untuk mereka. Tapi semakin aku mengenal Islam, dari Rian dan ayahnya, aku merasa ada sesuatu yang hilang dariku, dan mungkin aku ingin menemukannya. Beberapa ibu tersenyum ramah, tapi tak sedikit pula yang melirik tajam. Sore itu, kami pulang dengan perasaan campur aduk. Donna tidak berkata banyak. Ia hanya duduk di teras, memandangi langit sore yang mulai jingga. Aku kira aku bisa langsung diterima, bisiknya lirih. Tapi ternyata aku tetap orang asing. Aku duduk di sampingnya. Donna, ini bukan tentang ini tentang orang-orang yang belum terbiasa melihat sesuatu yang berbeda. Ia menatapku dengan mata berkaca. Aku tidak ingin menyakitimu, Rian. Tapi, kalau kehadiranku justru membawa masalah, aku langsung menggenggam tangannya. Kamu bukan masalah. Kamu bagian dari jawabanku. Malamnya, badai benar-benar datang. Beberapa orang datang ke rumah. Mereka bicara kepada ayah, katanya. Warga mulai gelisah. Katanya, kehadiran bule janda non-muslim bisa mencoreng nama kampung yang dikenal agamis. Katanya, mereka takut ini jadi contoh buruk bagi anak-anak. Ayah mendengarkan, lalu berkata tegas, dia tamu saya. Dan dia tamu anak saya. Kalau kalian punya masalah, bicara dengan saya. Tapi jangan ganggu tamu saya. Suasana menegang. Tapi, mereka akhirnya pulang. Tapi yang paling menyakitkan, datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Donna mengemasi kopernya malam itu. Rian, katanya sambil tersenyum paksa. Aku harus pergi. Aku tidak ingin jadi beban. Aku menahan tangis. Jangan, aku butuh kamu di sini. Donna memelukku. Justru karena kamu butuh kedamaian, aku harus pergi. Karena kedamaianku, mungkin bukan di sini. Ia mencium pipiku pelan. Aku akan kembali, jika Allah mengizinkan. Tapi kali ini, aku ingin mencarinya. Sendiri. Dan pagi itu, ia pergi. Meninggalkan aku, ayah, kampung, dan sebuah janji yang belum selesai. Sejak kepergian Donna, rumah menjadi sunyi lagi. Bukan sunyi seperti dulu, waktu aku masih di kapal, dan ayah hanya punya ayam-ayamnya. Tapi sunyi yang terasa aneh. Seperti ada ruang yang sebelumnya hangat, kini kosong dan dingin. Ayah juga tak banyak bicara, tapi aku tahu, ia menyayangi Donna. Ia bahkan sempat menyimpan syal sutra yang pernah dipakai Donna, dan menaruhnya di gantungan kursi di ruang tamu. Diam-diam. Setiap sore, aku duduk di serambi, menatap jalanan tanah di depan rumah. Mengharap sebuah mobil berhenti, seseorang turun, dan berkata, "Aku kembali, Rian." Tapi itu tidak terjadi, sebulan lewat. Lalu 2 bulan. Aku masih tinggal di kampung, tidak kembali ke kapal, tidak melamar kerja, seolah waktu berhenti bersamaku di sini. Sampai suatu hari, ayah meletakkan sesuatu di hadapanku. Sepiring pisang goreng dan sebuah amplop. "Apa ini?" tanyaku. "Buka saja." Aku membuka amplop itu dan mendapati tiket kapal. Bukan kapal, pesiar mewah, tapi kapal penumpang biasa. Tujuannya, Surabaya, Dili, Darwin, Timor Leste. Aku menatap ayah, bingung. Itu temanku, Haji Nasir, yang punya jalur pelayaran. Dia tanya,
Kamu mau kerja? Bantu logistik. Gajinya nggak seberapa, tapi cukup buat hidup. Aku diam. Kamu pikir saya ingin kamu pergi? Ayah menatap lurus. Tidak. Tapi saya juga nggak mau kamu diam di sini, nunggu sesuatu yang nggak pasti. Hidup itu bukan cuma tentang menunggu, Rian, tapi juga tentang melangkah. Aku menggenggam tiket itu. Rasanya seperti mengulang hidup dari awal, tapi mungkin memang itu yang aku butuhkan. Beberapa hari kemudian, aku sudah di atas kapal kecil pengangkut barang dan penumpang menuju Dili. Tidak mewah, tidak berkilau, tapi laut tetap sama. Biru, luas, menenangkan. Angin menerpa wajahku ketika aku duduk di dek. Beberapa nelayan lokal duduk tak jauh, memainkan kartu sambil tertawa. Seorang anak kecil tidur di pangkuan ibunya, dibalut kain lusuh, tapi hangat. Aku memejamkan mata Donna. Di mana kau sekarang? Apakah kau baik-baik saja? Di Dili, aku singgah beberapa hari. Hidupku sederhana. Pagi bantu angkut barang, siang tidur di kamar sewa sempit, malam menulis. Ya, menulis. Donna pernah berkata, tuliskan yang kau rasakan. Kadang tulisan bisa menyelamatkan lebih banyak dari sekadar kata-kata. Aku menulis tentang laut, tentang rumah, tentang cinta yang datang bukan sebagai asmara, tapi sebagai makna. Dan satu malam aku memberanikan diri menulis email pada Donna Subject. Dari pelabuhan kecil Dear Donna, hari ini aku melihat laut lagi. Tapi bukan dari kapal pesiar, hanya dari dek kayu yang berderit. Tapi laut tetaplah laut, tidak peduli siapa yang memandang. Aku ingin bilang terima kasih, karena telah hadir, meski sebentar. Kamu membuatku mengerti bahwa rumah tidak selalu soal, tempat, tapi bisa jadi tentang seseorang. Dan kamu adalah rumah yang sempat singgah di hidupku. Jika kamu membaca ini, aku di Timor Leste. Entah setelah ini kemana, tapi aku akan tetap berjalan. Karena hidup, seperti laut, harus terus mengalir. Rian aku, menekan tombol send dengan tangan gemetar. Tak berharap banyak, tapi setidaknya aku telah bicara. 3 hari kemudian, ketika aku sedang mengangkut karung beras dari pelabuhan ke truk, ponsel lamaku bergetar. 1 email masuk. From Donna Isabellaku menahan napas. Buka. Ya. Subject. You wrote, I read dear Rian. Kamu tahu di mana? Aku membaca emailmu di tepi Sungai Tagus. Tempat pertama kali aku bertemu dengan diriku sendiri setelah lama hilang. Aku tidak pernah menghilang. Aku hanya ingin menyendiri. Berpikir. Bertanya pada Tuhan. Dan tahu apa jawabannya. Tuhan mempertemukan aku denganmu bukan kebetulan. Tapi pelajaran. Aku kini belajar Islam. Perlahan. Tapi hati ini tenang. Mungkin inilah yang selama ini aku cari. Dan kamu adalah salah satu penunjuk jalanku. Jika kamu membaca ini, aku ingin kita bertemu lagi. Tapi kali ini, bukan karena uang, bukan karena kesepakatan, tapi karena kita ingin tahu kemana hidup membawa kita. Sampai jumpa Rian, di pelabuhan yang lain. Dona air mataku jatuh tanpa suara. Aku berdiri di pelabuhan, dikelilingi debu dan suara kapal. Tapi hatiku, seperti terapung di atas lautan cahaya. Cinta tidak selalu harus dimiliki saat itu juga. Kadang, cinta adalah kesediaan menunggu. Dan pelabuhan adalah tempat terbaik untuk sebuah penantian. 3 bulan setelah email itu, aku kembali ke Indonesia. Bukan sebagai OB kapal pesiar, bukan juga sebagai pria dengan segepok uang dari janda kaya, tapi sebagai Rian, lelaki yang sedang belajar memaknai ulang apa arti rumah. Aku bekerja di pelabuhan kecil di Makassar. Hidup sederhana, tapi cukup untuk makan, menabung, dan sekali-sekali membantu ayah di kampung. Ayah kini lebih sering tersenyum. Ia bilang, kamu memang anak laut, Rian. Tapi akhirnya, kamu tahu cara berlabuh. Dan aku pun berlabuh. Tapi belum lupa berlayar. Hari itu langit cerah, angin bertiup lembut. Di pelabuhan, sebuah kapal asing bersandar. Turis-turis turun membawa koper dan kamera.
Aku sedang bantu mengangkat peti minuman dari truk ke kafe pelabuhan ketika seorang anak kecil berambut ikal menarik bajuku. "Mr. Rian?" tanyanya dengan logat aneh tapi lucu. Aku menoleh. Bocah laki-laki sekitar 6 tahun. Matanya hijau kehijauan. Kulitnya terang, tapi terbakar matahari. Ia tersenyum sambil menunjuk ke arah belakang. Dan di sana, aku melihat Donna berhijab, sederhana. Tapi wajahnya masih Donna yang aku kenal. Tapi juga bukan. Ada sesuatu yang baru di matanya. Cahaya yang lebih dalam, lebih tenang. Aku melangkah pelan. Jantungku berdetak kacau. "Rian," katanya. Aku tidak bisa bicara, hanya menatapnya, mencoba memastikan ini bukan mimpi. Ia tertawa pelan. "Aku kembali, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk tinggal." Aku hampir tak percaya. "Anak ini?" tanyaku pelan sambil menatap si kecil yang kini bermain kerang di dekat kami. "Bukan anakku," jawabnya cepat. "Namanya Lino, anak dari sahabatku di Lisbon. Aku adopsi setelah dia meninggal karena kanker." Dan dia bilang, "Kalau aku ingin jadi ibu, jadilah ibu yang tahu kemana harus membimbing." Jadi aku bawa dia ke sini, ke negeri yang ajarkan aku tentang hati. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya duduk di bangku pelabuhan. Donna duduk di sampingku, tidak bersentuhan, tidak saling peluk, tapi jarak itu terasa penuh rindu, penuh makna. Aku sudah masuk Islam, Rian, 3 minggu lalu, di Lisbon, dengan bimbingan seorang ustazah Indonesia di komunitas muslim sana. Aku ingin kamu tahu, itu bukan karena kamu, tapi karena aku yakin, dan aku siap menempuh jalan panjang ini. Aku mengangguk, dan kalau kamu mengizinkan, lanjutnya sambil menoleh padaku. Aku ingin tinggal di sini. Mungkin buka sekolah kecil, bahasa, budaya, atau apapun. Dan kalau kamu belum punya rencana menikah, ia tertawa malu. Aku tertawa. Menatap langit. Kapalku memang sudah lama. Berlayar, Donna. Tapi sekarang aku tahu pelabuhanku. Ia tersenyum. Hari itu kami tidak membuat janji besar, tidak melamar, tidak menikah di dermaga, tidak ada drama dramatis. Kami hanya duduk, menatap laut yang sama. Lino tertawa sambil menunjukkan kerang berbentuk hati, dan aku berpikir, mungkin memang begini cara Tuhan bekerja. Bukan lewat keajaiban besar, tapi lewat perjalanan, perjumpaan, perpisahan, dan keberanian untuk memulai lagi. Malamnya, aku menulis di buku catatanku. Aku tidak pernah benar-benar mencari, tapi lautan membawaku. Pada uang, pada luka, pada cinta, dan pada Tuhan. Dan di antara semua itu, aku hanya bisa bersyukur. Karena perjalanan ini, meski aneh, ternyata suci. Tamat. Terima kasih saudara telah menyaksikan sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is you.